Jadi pada bulan Rajab ini, pada bulan miliknya Allah Subhanahu wa taala ini, ada dikenal dengan sebutan malam Lailatul Raghaib, yaitu malam Jumat pertama di bulan Rajab. Jadi banyak sekali ulama mereka menceritakan tentang fadilah-fadilah Rajab, fadilah-fadilah Ramadan, fadilah Sya'ban. Mereka berpidato ke sana kemari, namun tidak setiap mereka mengetahui jika tidak ada malam Jumat pertama di bulan Rajab, tentu Kanjeng Nabi tidak akan dikirim ke dunia ini. Jadi malam itu malam yang sangat sakral sekali, disebut dengan malam Lailat al-Raghaib, atau malam di mana ruhnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali dikirim, ditiupkan ke dalam janin rahim daripada ibunda beliau Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Dan itu terjadi di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Makanya insya Allah pada malam Jumat kita akan buat amalan Lailatul Raghaib, karena itu adalah malam permintaan yang agung. Siapapun yang bisa terjaga semalam sampai pagi, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan sesuatu baginya. Lalu pada bulan Rajab ada juga namanya malam Lailat Isra wal Mi'raj, atau biasa kita sebut Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada malam ke-27 Rajab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menaikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tingkat tertinggi atau mencapai maqamul mahmud, maqam al-mahmud. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan itu pada malam ke-27 Rajab. 27 Rajab kalau dalam tafsir sufistik 2 tambah 7 sama dengan 9. Kalau kita belajar ilmu aritmatika dari angka 0 lalu ada 1, lalu 2, angka 2 dan seterusnya adalah angka imajiner. Angka 1 adalah angka premier atau angka yang asli. Lalu ketika dia menciptakan, terbentuklah 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama 3, dan seterusnya, sampai angka tertinggi itu adalah 9. Setelah 9 akan kembali lagi kepada 0. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, menggunakan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pada malam ke-27 Rajab. Dalam syariah kita mengetahui, guru-guru kita menceritakan, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita menceritakan, kalau sholat sendiri itu pahalanya 1 derajat. Namun kalau sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Tapi apakah mereka mengetahui maksud daripada 27 derajat? Apakah orang itu kalau sholat sendiri kasih 1 pahala, 1 gambar, plek, udah selesai. Lalu kalau dia sholat berjamaah dia kasih 27, dapat 27 koin? Bukan. Maksudnya dalam ilmu syariah, ketika kita sholat sendiri itu hanya 1 pahalanya. Namun kalau kita sholat berjamaah itu dapat 27 derajat pahalanya. Maksudnya itu bukan pahala seperti yang kita hitung 1, 2 sampai 27, bukan. Namun siapapun yang sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat sholat orang berjamaah itu kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah dia sholat di belakang Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana perintah sholat itu diturunkan pada malam ke-27 Rajab. Itu maksudnya. Artinya apa yang Allah berikan pada Kanjeng Nabi di malam itu juga akan diberikan pada orang yang menjaga sholat berjamaah. Itu maksudnya. Makanya kalau kita sholat berjamaah, Allah memberikan 27 derajat. Artinya derajatnya dinaikkan sebagaimana kejadian di malam ke-27 Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesungguhnya mendapat perintah sholat itu 50 waktu. Namun ketika beliau turun sampai ke langit ke-7 dari Sidratul Muntaha, beliau ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini nabi yang nabi kaum Yahudi yang sangat ingin ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Grand Shah menceritakan ketika di malam Isra wal Mi'raj itu
ketika Nabi turun dari langit dari Sidratul Muntaha sampai ke langit ketujuh, Nabi Musa bertanya, Nabi Rasulullah bertanya pada Nabi Musa, wahai kamu siapa? Nabi Musa menjawab, saya adalah Musa bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, terus tidak putus-putus. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa ini ingin memandang wajah suci kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini hanya beliau dengar dari Gusti Allah, yang selama ini beliau hanya tahu dari kitab, yang selama ini beliau hanya tahu namanya, tapi belum pernah bertemu dengan wujudnya. Maka itulah Nabi Musa ini ingin melihat wajah kanjeng Nabi terus. Makanya Nabi Musa bin Muhammad terus. Ketika Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, apa yang Allah berikan kepadamu di sana? Lalu Nabi Rasulullah SAW mengatakan, wahai Musa, aku dapat perintah itu, kita sekarang cerita. Wahai Musa, aku dapat perintah untuk melakukan sholat 50 waktu. Lalu Nabi Musa mengatakan, oh itu tidak mungkin. Umatku itu sholatnya nggak seperti itu pun tidak sampai 50 waktu. Paling sehari sekali. Gitu. Itu berat, dan umatmu itu hidupnya pendek-pendek, tidak seperti umatku. Jadi Nabi Musa memberikan nasihat itu sebenarnya Nabi Musa hanya ingin bertemu, berdialog dengan kanjeng Nabi lebih lama lagi. Makanya Nabi Rasulullah lalu berpikir bahwa beliau ingin menyelamatkan umatnya. Jangan sampai umatnya ini nanti tidak kuat untuk melakukan sholat 50 waktu, maka beliau naik ke langit berbicara pada Gusti Allah. Dapat kekurangan 55 terus sampai terjadi 5 waktu. Ketika sudah 5 waktu, Nabi Musa pun masih berusaha untuk menasihati Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai Musa, cukup. Aku malu pada Tuhanku, aku malu pada Allah. Artinya apa? Bulan Rajab ini, kalau kita itu menghormati Gusti Allah, wallahi Allah akan meninggikan derajat kita di hadapan Ilahi. Walaupun kita ini bukan para wali, walaupun kita orang-orang awam. Walaupun kita ahli maksiat, namun ketika kita menghormati Allah di bulan Rajab ini, menghormati bulan Rajab ini karena Allah, maka Allah akan menjaga kehormatan kita pada 11 bulan yang lain. Jadi ketika dapat 5 waktu, Rasulullah lalu turun ke langit dunia, lalu turun ke bumi lagi. Nah terus maksud daripada kalau kalian sholat sendiri dapat pahala 1, kalau kalian sholat berjamaah dapat pahala 27 derajat. Maksudnya apa? Rasulullah itu walaupun beliau itu mengajarkan pada kita sholat 5 waktu, tapi sesungguhnya Rasulullah setiap hari melakukan sholat fardu itu 50 waktu. Nah, siapapun yang mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah, maka seolah-olah dia telah melakukan sholat sehari 50 waktu kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah maksudnya 27 derajat. Derajatnya dinaikkan sebagaimana perintah sholat itu datang. Kita tahu bahwa semua perintah itu dari langit turun ke bumi. Al-Quran dari langit dikirim ke bumi. Zakat dari langit dikirim ke bumi. Saum dikirim ke bumi. Haji dikirim ke bumi, dan sebagainya. Namun hanya satu perintah yang kanjeng Nabi diundang langsung ke langit, yaitu sholat. Makanya beberapa waktu lalu diceritakan di sini bahwa sholat ini adalah tiang dari agama. As-sholatu aimaduddin. Sholat itu tiang dari agama. Jika tiangnya rapuh, sholatnya itu berantakan, pasti agamanya juga akan berantakan. Jika sholatnya kuat, bilangnya kuat, pasti bangunannya pasti akan kuat. Pasti amalan yang lain pasti akan kuat. Jadi kurang lebih begitu. Ini bisa kita cek and recheck diri kita masing-masing. Kalian walaupun kalian ada di rumah-rumah kalian nyimak video ini, saya tahu kalian juga insya Allah mengerti pembicaraan yang terlebih orang yang kalian pada di Jakarta itu gambarnya, yang pada di rumah kalian masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu, nggih. Jadi insya Allah kita akan menceritakan Rajab pada yang lebih banyak lagi pada waktu yang lain. Jadi di bulan Rajab ini, bulan milik Gusti Allah, yang pertama ada malam Lailatul Ghaib, itu terjadi di malam Jumat pertama Rajab, dan ada namanya malam 27 Rajab pada malam Lailatul Isra wal